wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Bapak-bapak, para ikhwan, apa kabar? Udah nyarap? Kurang? Minta sama panitia. Panitia kue kurang. Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengar tausiah dari guru kita Ustadz Daud. Kenapa Ustadz Daud? Karena beliau namanya Ustadz, ya. Makanya Ustadz Daud, ya. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan tausiah yang kedua. Tapi yang pertama saya ingin menyampaikan tentang sejarah Banten dulu, ya. Karena kebetulan saya keturunan orang Banten. Jadi ada sedikit ya cerita Jawara ada. Baik para hewan, ahwat, ibu-ibu, bapak-bapak yang memuliakan. Yang pertama, karena tadi Banten, barangkali ini bapak ibu pernah dengar kenapa kok bisa disebut nama Banten? Siapa yang bisa? Namanya berasal dari Katiban Inten. Tuh, katanya begitu. Katiban Inten yang berarti limpah ruahnya intan. Gitu, ya. Itu asalnya begitu. Pada waktu itu Banten itu penduduknya agama Buddha. Ya. Agama Buddha menyembah berhala, kemudian datanglah Islam ke Banten. Itu alhamdulillah sampai saya ini keturunan Banten sampai bapak saya juga itu alhamdulillah berada dalam Islam. Baik, kita lanjutkan. Itu sejenak saja tentang Banten berasal dari Katiban Intan, ya. Jatuhnya Intan. Kemudian saya akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Masjid Banten, ya. Alhamdulillah saya dulu pernah tahun berapa itu ya, tahun 70-an lebih saya pernah ke Banten. Waktu itu masih belum seperti sekarang bangunannya, masih belum ada perubahan. Tapi sekarang alhamdulillah. Para ikhwan sekalian, yang pertama masalah Banten. Kalau kita membicarakan masalah Masjid Banten, itu pasti kita akan mengetahui dulu berasal dari kerajaan Pajajaran. Siapa itu? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi mempunyai anak dari nikah seorang wanita yang cantik jelita, namanya lupa ya. Kemudian beliau nikah, setelah nikah akhirnya punya anak yang bernama Sarip Hidayatullah dengan julukan Sunan Gunung Jati. Nah, dari Sunan Gunung Jati itulah punya anak, ya. Punya anak namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, beliau itulah yang pertama-tama mendirikan Masjid Banten, ya. Dan pertama kali juga bahwa Sultan Hasanuddin itu adalah Raja Sultan Banten yang pertama yang nanti dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Maulana Yusuf, ya. Sultan Maulana Yusuf. Pertama Sultan Maulana Hasanuddin, yang kedua Sultan Maulana Yusuf. Di sana di Serang masih ada sekarang perguruan silat Sultan Maulana Yusuf. Nah, itu asal mulanya adanya Masjid Banten. Nah, kemudian para ikhwan sekalian, kalau tidak salah tahun 1556 didirikanlah Masjid Banten oleh Sultan yang pertama, Sultan Hasanuddin tadi. Kemudian pembangunannya itu adalah terdiri dari 3 arsitek. Arsitek dari Eropa, Belanda, yang kedua dari Cina, Tiongkok, yang ketiga dari Jawa sendiri. Pembangunannya demikian.
Kemudian tadi setelah Sultan Hasanuddin meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf. Itu anak yang pertama dari Sultan Hasanuddin. Itu para sekalian. Maka sampai sekarang alhamdulillah itu terdiri dari luasnya kurang lebih 26 kali 19 meter ya. Saya pernah di sana, pernah waktu ke sana itu waktu ziarah masih bujang ya. Itu alhamdulillah. Nanti kalau parun ke sana itu begitu ada pintu masuk sebelah kanan itu ada yang namanya si Jagur. Kamu si Jagur? Jagur meriam ya. Yang konon katanya bahwa si Jagur itu adalah kalau kita nih bisa memeluk si Jagur itu yang ingin nikah dengan perempuan maka terkabul, yang ingin kaya terkabul. Kalau kalau bisa memeluk si Jagur itu, konon katanya begitu beritanya. Nah, jadi pertama tadi bahwa Masjid Banten itu dibangun oleh Sultan Hasanuddin pertama yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin Husain Maulana Yusuf sampai sekarang berlanjutannya. Kemudian para hamba sekalian yang Allah memuliakan. Yang kedua, kita juga pernah mendengar Pandeglang ya. Pandeglang. Oh ya, sebelum ke Pandeglang, yang namanya Banten itu dari mana pertama? Dari Tangerang, Balaraja, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, Majak, Maliping, itu wilayah Banten. Ya sedikit apa gitu. Itu wilayah Banten yang tadi asalnya adalah Katiban Inten ya, Katiban Inten. Nah, maka saya di sini akan menyampaikan asal usul Pandeglang. Baik ya, kalau ingat. Dalam suatu riwayat, suatu desa itu ada seorang wanita yang namanya Putri Arum. Ya. Putri Arum ini dia mempunyai calon suami yang namanya Bagus Lana. Dia punya akhlak bagus, akhlak baik. Yang kedua Junihin. Junihin. Dia mempunyai karakter yang sangat buruk. Nah, maka Putri Arum ini melihat kedua ini pangeran, jawara semua nih pangeran. Kemudian maka Putri Arum tadi melihat di antara dua pemuda, dia tertarik oleh yang pangeran yang baik. Siapa tadi namanya? Bagus Lana ya. Di kita juga ada yang namanya Bagus ya. Bagus Lana. Nah, maka Putri Arum ini dia memilih kepada Bagus Lana. Tetapi ternyata itu pangeran yang kedua yang Majunin dia tidak senang kalau Bagus Lana itu akan menjadi calon suaminya Putri Arum. Maka dengan hati yang buruknya tadi, akhirnya dia membuat ramuan, di mantra-mantra ramuannya. Kemudian begitu bertemu antara Bagus Lana dengan Junin, maka ditaburlah wajah siapa tadi yang pertama? Bagus Lana oleh Junin. Ditaburlah itu ramuan, kemudian wajahnya menjadi tua dan cacat. Nah, disitulah akhirnya jika ceritanya berpisah. Kemudian Putri Arum juga berpisah karena dia tidak mau menikah dengan Junihin, dia kabur ke hutan. Pada suatu saat akhirnya Bagus Lana dia mendatangi gurunya. Dia menyampaikan, begitu ketemu dengan gurunya, kenapa kamu Bagus Lana? Dia laporan, guru saya ini mendapatkan perbuatan buruk dari Junihin. Apa Junin? Aku kecewa, mempunyai murid yang sangat buruk akhlaknya. Akhirnya begini, kalau begitu supaya si Junin nanti dia ilmunya bisa luntur lagi, kalau begitu kamu datang ke daerah yang lain, kamu membuat Pandeglang. Pandai atau pandai? Ahli ya, Pandeglang. Dia suka bikin Pandeglang. Disitulah mulai awal mulanya adanya Pandeglang. Jadi Pandeglang itu berarti menjadi Pandeglang. Dulu asalnya Pandeglang, pandai membuat gelang. Maka disitulah dia disebut menjadi Ki Pandai. Dalam satu desa itu dia disebut Ki Pandai. Nah, Ki Pandai itu aslinya siapa tadi? Aslinya Pangeran Bagus Lana. Nah, akhirnya bertemulah antara Putri Arum lagi ngelamun di hutan, bertemu dengan Bagus Lana. Tapi Bagus Lana tahu ini Putri Arum ada di sini. Kenapa Gerang ada di sini? Saya melarikan diri karena saya
tidak mau dijodohkan dengan seorang yang sangat buruk hatinya. Tapi ini tahu siapa tadi? Bagus Rana tahu bahwa dia Putri Arum. Akhirnya apa? Kenapa kamu nggak nikah? Nikah saja. Saya tidak akan menikah karena dia punya hati buruk. Nah kalau begitu, akhirnya apa? Kalau begitu ini saja. Akhirnya tadi bahwa Bagus Rana itu kata gurunya tadi ya, kamu membuat gelang yang bulat. Maka gelang ini nanti akan kamu taruh di salah satu batu karang bolong itu ya. Nah maka kata siapa tadi, kata Bagus Rana kepada Putri Arum, "Woi Putri Arum, kamu dikasih sama dia, tidak mau. Nah kalau begitu apa syaratnya? Syaratnya supaya dia membolongi batu." Nah, maka singkat cerita bertemulah antara Putri Arum dengan Junihin, pangeran yang berhati buruk. Nah, disitulah bertemu kembali. Akhirnya apa? Wahai Junihin, kalau kamu ingin menikahi saya, ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kamu harus melobangi batu ini. Dengan syarat yang kedua itu 3 hari 3 malam. Kata Jun, ya cuma enteng, cuma bolangi batu mah gampang. Nah, akhirnya singkat ceritanya lagi, maka akhirnya siapa si Bagus Rana tadi memasang gelang tadi di batu yang sudah dibolongi oleh Junihin. Nah disitulah kata Putri Arum, baik kalau engkau ingin menikahi saya, kamu lewatin dulu itu batu karang bolong. Nah, akhirnya dilewatilah karang bolong itu. Ternyata begitu dia melangkah, akhirnya tubuhnya panas, lemes, lunglai. Disitulah hilang ilmunya. Itu mantra mata dari gurunya, pesan gurunya kepada Bagus Rana, kalau ingin meruntuhkan ilmunya maka kamu harus pasang pandai gelang. Itu awal mula para sekalian tentang sedikit sekelumit mengenai pandai gelang, yang berarti menjadi pandai gelang. Kabupaten Serang, Kabupaten Banten. Banten mah ini apa, provinsi. Yang ketiga ya, yang terakhir ketiga nih. Nanti ada sedikit tambahan masalah jamaah. Yang ketiga, dalam satu desa ada desa yang namanya Saibulu Banten Kirang. Di sini juga ada 2 jawara. Ada 2 jawara, dia akan memperebutkan seorang wanita yang namanya Ratna. Nah maka dua jawara ini dia bertanding, siapa yang menang maka dia akan nikah dengan yang namanya Ratna, tapi nggak pakai sari Ratna Dewi ya, Ratna saja ya. Nah, kemudian ada seorang tadi yang memenangi yang pertandingan tadi, maka nikahlah dengan Ratna. Maka alhamdulillah ya, akhirnya yang memenangi dengan Putri Ratna tadi, maka lama-lama dia waktu zaman Belanda dia ke Jakarta selama seminggu berjalan kaki. Itu yang sudah menikahi Ratna ya. Dia jalan dari Serang itu ke Jakarta selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian alhamdulillahnya si Jawara tadi ini itu baiat. Nah ini aneh karena unik ya. Ini bukan cerita biasa. Akhirnya orang tadi itu yang Jawara itu baiat pada Wali Al-Fatah tahun kurang lebih 1964. Ya, 1964. Kemudian Jawara tadi dikaruniai 4 orang anak. Nah, yang meninggal, yang 3 itu putri, yang 1 itu laki-laki. Yang 1 putri meninggal. Ya. Nah, kemudian dari 4 orang anak ini ada laki-laki. Ya. Sampai itu laki-laki, itulah lahirlah Ahmad Rifai. Ya. Jadi bapak saya itu Jawara Saibulu Banten Kirang. Maka lahirlah saya, alhamdulillah saya juga berbaiat. Jadi Jawara tadi waktu bapak saya masih belum baiat tuh suka memelihara sekris. Ya. Ini badannya nggak bisa apa? Kebal. Katanya gini, kata saya gini, kata ibunya Ustaz Mafibi, Mat, bapak lu dulu waktu diisi sama kakek kamu, kakek saya namanya Bangi, itu ditelanjangi di kamar, diintip sama ibunya Ustaz Ahmad Tabibi, siapa? Ibu Saria ya,
ya ambil saja. Kemudian bapak saya diterajai itu pakai ketan. Semua baju pakai ketan. Nah, kelebihan bapak saya tangan kiri. Namanya disebut kata pembahas itu kamu punya ilmu beraja musti. Kelebihannya tangan kiri. Nah, pernah pada suatu saat itu bapak saya lagi ngangon kebo. Tahu-tahu kebonya nggak nurut, dikemplang sama tangan kiri, langsung nungging. Nah, disitulah kemudian apa? Setelah dia nungging, laporan sama mbak saya, Pak, itu kok kebunnya bisa nungging? Emang kamu apain? Pakai bahasa Banten ya. Kamu apain emang? Orang cuma diginiin doang. Ah, itu kelebihan kamu itu. Maka kamu tidak boleh enteng kecuali untuk kebaikan. Dan bapak saya pernah tahun berapa lah lupa ya, aku masih kecil itu biasa nangkep maling. Nah, maling pernah siang-siang ada maling lampu tempel, bukan bertang tempel ya. Nah, lampu tempel maling ditangkap sama saya, akhirnya diserahkan ke warga. Nah, itu para yang sekalian dan awat ini sekitar yang terakhir ada kisah dua jawara namanya Muslih, ya. Punya anak 4. Yang anak pertama Atiyah, ibu Atiyah almarhumah, ya. Yang kedua ibu Tati, yang ketiga Aminah meninggal dunia, yang keempat ini orangnya, ya. Tapi bukan jawara, Kori Jawa Tengah Utara. Kemudian ilmu jangjawakannya kemanain kan? Ilmu jangjawakannya kemanain? Saya nggak dapat ilmu itu, cuma bapak saya doang. Ya. Bapak saya punya ilmu silat namanya seliwa monyet. Ya. Saya pernah diajar susah bang. Emang kayak monyet jurusan. Ya. Kemudian yang terakhir saya akan melengkapi tadi Ustadz Daud ya. Apa ya? Yang terakhir tentang masalah jamaah dan imamah. Sekali lagi tadi yang pertama masalah riwayat Masjid Banten. Banten asalnya dari kalimat Katiban Banten. Pandeglang asalnya dari pandai gelang, orang yang bisa bikin gelang. Yang ketiga tadi dua jawara yang akhirnya melahirkan sebuah anak namanya Ahmad Rifai yang sekarang tinggal di Pasir Angin Cilengsi Bogor. Udah kenal berarti ya? Ya keren ya. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.